Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-aliyyil ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hamidul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad khairi maulud wa ala nabiyillahi hud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ilal yawmil maw'ud. Amma ba'du, fausikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar, anak cucu zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad SAW, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, siapa sih penghulu ya, pembakar Haji Hanafi. Ulun ingatnya penghulu aja terus. Jadi pembakal, kemudian juga Bapak Camat, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, tentunya di rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan mereka para pejabat kita dimudahkan urusannya, mengurus rakyat seperti kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada sahibul bait, sahibul hajat, dan para tetuha masyarakat, diantaranya ada yang ulun sudah lawas kenal dengan beliau ini, yaitu Bapak Haji Kamrani. Dulu hirang rambut, wah ini sudah putih. Jadi ya alhamdulillah. Jadi waktu dulu mendapat sidin tuh bahari itu ya ulun masih tampan ya kan. Padahal sekarang ini ya masih tetap, karena baru 17 tahun lebih ya kan. Cuma lebihnya yang ditakuni berapa. Cucu sudah 2 alhamdulillah. Pak Haji cucu berapa? 4 lah. Nah kada jauh juga, alhamdulillah. Para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat, jamaah peringatan haul daripada Ibu Hajjah menyeratus daripada Ibu Hajjah Dawiyah binti Kadri yang tadi telah disebutkan. Mudah-mudahan dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah, dan juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1496. Tidak terasa kita sudah 1496 tahun yang lalu dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid itu wajib untuk kita perjuangkan, untuk kita ramaikan, untuk kita meriahkan. Tidak usah kita meramaikan yang lain, ulang tahun yang lain kada usah. Ulang tahun ini, ulang tahun itu tidak ada hasilnya. Yang ada hasilnya adalah ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul dalam suasana dingin. Kenapa dingin? Karena kipas anginnya banyak. Kemudian juga ada hujan-hujan sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu tetap bertahan. Kalau dilihat jumlahnya lebih banyak ibu-ibu. Karena memang ternyata para wanita lebih banyak dari laki-laki. Tidak tahu hitung seorang yang kada percaya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman. Kemudian nikmat sehat, jangan kita garing. Kadang-kadang kita hadir di tempat ini. Tapi kalau kita yakin sebenarnya yang stroke pun akan sembuh kalau hadir di tempat ini. Nabi kita Muhammad SAW jika disebut ngaran sidin, jangankan cuma stroke, yang mati pun akan hidup. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id al-Busiri dalam kitab Burdahnya menyebutkan,
ahyasmuhu hina yud'a darisal limami. Menghidupkan nama Nabi kita Muhammad SAW jika disebut, tulang belulang yang sudah hancur pun akan hidup kembali. Dan itu terjadi di Hadramaut, pernah terjadi, di mana-mana terjadi, di Palestina pernah terjadi. Tatkala menyebut nama Nabi Muhammad, hidup kembali yang mati. Apa perlu dipraktekkan di sini yang mati-mati dihidupkan? Janganlah, bukahan bertahan karena. Alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Hadramaut sana, beliau menyebutkan dalam qasidahnya, zikru khairil wara yudawil alilah. Menyebut sebaik-baik manusia, yaitu nama Nabi Muhammad, mengobati orang nanggaring. Jadi orang nanggaring itu bacakan sholawat, bacakan burdah, bacakan maulid. Insya Allah yang stroke kalau hadir di tempat ini sembuh, asal dari rumahnya jalan kaki ke sini. Insya Allah sembuh sudah dia. Kenapa? Dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan di mana-mana. Diadakan di luar negeri, diadakan di dalam negeri, diadakan di kampung, diadakan. Karena apa? Karena satu-satunya hamba Allah yang memang patut untuk dibanggakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala saja mempersiapkan peristiwa Maulid ribuan tahun. Persiapan Allah untuk peristiwa 12 Rabiul Awal. Sedangkan kita berapa lama persiapannya bikin acara Maulid? Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Itu kan sudah Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ribuan tahun sebelumnya telah mempersiapkan 12 Rabiul Awal, kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana persiapan Allah? Allah ciptakan cahaya. Cahaya itu diberi nama dengan nama kekasihnya Muhammad, yaitu Nur Muhammad. Kemudian cahaya tersebut di sisi Allah selama 2000 tahun. Cahaya itu memancar dan bersinar. Sinarnya itu menjadi arasy, sinarnya menjadi kursi, sinarnya menjadi lauhil mahfud, sinarnya menjadi al-qalam, sinarnya menjadi sidratul muntaha. Sinar nur tadi menjadi mustawa abqariyah, sinarnya menjadi surga, sinarnya menjadi langit, sinarnya menjadi bumi, sinar Nabi Muhammad menjadi malaikat, sinar Nabi Muhammad menjadi bangsa jin sebelum manusia itu jin, kemudian sinarnya menjadi manusia. Jadi kita ini yang terakhir. Makanya dalam martabat 7, alam insan itu alam terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi kita ini pauncitan, dan jumlah kita paling sedikit. Jumlah kita dibandingkan jin. Ada yang tahu jin di sini? Ada tahu jin? Atau mungkin ada yang hadir jin di sini? Yang ada jinet. Bangsa jin itu hidup sebelum zaman kita, dan sampai sekarang mereka masih ada, dan jumlahnya 10 kali lipat kita. Jadi kalau manusia sekarang di dunia 7 miliar jumlahnya, kira-kira seperti itu kalau mungkin juga dihitung. Itu ternyata bangsa jin 70 miliar, 10 kali lipat. Kemudian jika dikumpulkan jin dan manusia, ternyata binatang-binatang yang ada di muka bumi ini 10 kali lipat. Jadi binatang, ada cacak, ada kucing, itu dikumpulkan semuanya, jumlahnya 10 kali lipat jumlah jin dan manusia. Makanya kada kehabisan. Ayam disumbali tiap hari berapa kada habis juga. Itik disumbali kesan makan kada habis juga. Burung walet habis lah, kada dimakan burung walet lah. Burung walet cuma dikerjai aja, yang ngerjai manusia. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ngantuk silahkan tidur, ya kan, asal jangan beliuran. Soalnya liur pian kada larang, lain liur burung walet larang. Itu
Jadi barangkali ada yang ngantuk, tidak apa-apa. Karena pahalanya ternyata orang yang hadir majelis seperti ini, yang ngantuk, yang guring, yang duduk, yang diam, yang ceramah, sama. Makanya ulun rugi. Ulun sudah uyuh datang ke sini jauh-jauh, kemudian harus ceramah, kadang-kadang bisa setengah jam, kadang-kadang bisa 3/4 jam. Pian kelahan duduk nyaman, ada yang guring, tapi pahalanya sama. Jangan heran pulangnya saya bawa amplop. Ya karena pahalanya tak sama. Jangannya sama kan tidak ada bawa apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kita seberatahan berkumpul di tempat ini. Jika dikumpulkan binatang-binatang, jin dan manusia, ternyata ikan-ikan di laut itu 10 kali lipat banyaknya daripada itu semua. Dikumpulkan lagi ikan-ikan di laut, jin, manusia, binatang, ternyata malaikat yang ada di muka bumi 10 kali lipat lebih banyak. Dikumpulkan lagi semuanya yang ada di muka bumi tadi, ternyata malaikat yang ada di langit pertama 10 kali lipat lebih banyak. Dan begitu seterusnya sampai langit ke-7. 10 kali lipat lebih banyak, 10 kali lipat kali 10 kali 10 kali 10. Jadi berapa jumlahnya malaikat yang ada di langit yang ke-7? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Banyak benar malaikat-malaikat. Nabi kita Muhammad pada waktu Sidin Isra Mi'raj melihat Sidratul Muntaha itu berkerlap-kerlip, berwarna-warni, dengan warna-warna yang tidak ada di dunia, kata Nabi. Jadi warnanya itu bukan hijau, bukan putih, bukan abang, bukan kuning, bukan hirang. Warnanya kada ada di dunia. Jadi warna apa? Allah alam. Ribuan warna, mungkin jutaan warna. Setelah diparaki lawan Nabi sekalinya apa? Itu adalah alarnya malaikat-malaikat yang bergantian berubah-ubah warna. Itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di Sidratul Muntaha. Jumlah semua malaikat yang ada di dunia termasuk yang di langit 7 ternyata hanya sekian persen, kecil, tidak disebutkan berapa persen dibandingkan malaikat-malaikat yang menunggui tihangnya arsy. Tihangnya arsy berapa jumlahnya? 600.000. Itu baru tihangnya. Belum lagi malaikat yang mengelilingi arsy, banyak benar. Jadi manusia ini halus benar, manusia ini kecil, manusia ini sedikit jika Allah menghendaki dalam sedetik habis semuanya. Kita harus sadar kita lemah, jangan peragah harap. Kita harus sadar kita bodoh, jangan peragah alim. Kita harus sadar kita miskin, jangan merasa kaya. Makanya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Karampayan dalam kitab Sidin Kanzul Ma'rifah musyahadahakan tarus dia Sidin, artinya ingatakan tarus kita ini hamba. Ujar guru, hamba itu sifatnya 3. 1, lemah, tidak kuasa. 2, jahil, tidak alim. 3, miskin, tidak kaya. Siapa ada orang kaya merasa kaya? Bodoh. Siapa ada orang alim merasa alim? Bodoh. Siapa ada orang yang berkuasa merasa berkuasa? Juga bungul. Jadi bukan bodoh lagi. Kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun kita merasa hebat daripada yang lain. Kita sama. Kita hamba Allah. Yang kita tidak tahu tatkala kita mati nanti husnul khotimah kah atau su'ul khotimah. Sama-sama kada tahu. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mencetak nilai supaya kena rapot kita pada waktu kita masuk ke alam kubur jangan ada nang merah. Jadi supaya bagus rapot nyaman juga lulus. Menyakada naik kena, menyakada naik, wah itu ada adab. Naudzubillah min dzalik. Ya man bidunya hustagol, wahai orang yang disibukkan dengan dunia, qad gharrahu tulul amal, telah menipu dia panjang angan-angan. Kayak namanya aku sugih kayak ini munya iya mun sugih bukan sugih iya kan mahayal aja terus akhirnya kan jadi napa-napa. Alam taku fi fitnatin hatta taradana minhul ajal, tidakkah dia cerdas berpikir karena apa ajalnya sudah dekat. Al mautu atin an qarib, kematian itu sebentar lagi datang. Wal qabru sundukul amal, sedangkan yang ada kita sangu untuk dikubur itu amal. Untuk sangu dikubur itu bukan duit. Duit nggak ada artinya. Biar 70 miliar dolar itu
itu tidak akan dibawa masuk. Kalaupun dibawa masuk karena kau jauh makan di sana. Biarpun dia penguasa, Fir'aun itu ngaku Tuhan. Fir'aun di Mesir itu dia membangun piramid. Piramid itu satu batu, sebuting batu 1 ton. Sedangkan dalam satu bangunan itu 1 juta batu. Jadi membawanya itu berapa ribu orang yang mati anak buahnya itu untuk membangun piramid, untuk membangun kubur. Kubur itu kuburannya dia. Apa yang terjadi? Mati juga. Siapa yang nggak mati? Semuanya mati. Setelah itu apa yang terjadi? Ya tinggal dia. Amalnya apa? Sedekahnya banyak nggak? Kemudian jasanya di kampung ada kada? Jangan sampai begitu mati orang malah bersyukur. Syukur inya mati jar, kadang haru-haru lagi jar. Ada nang kayak itu. Ada nang sebelum mati sudah didoakan mudah-mudahan inya mati jar. Orangnya itu bikin masalah dan lain sebagainya. Jadi berusahalah untuk berbuat baik kepada sesama, berakhlak mulia, memberi manfaat walaupun cuma hanya tersenyum. Tersenyum itu kata Nabi adalah sedekah. Seperti saya tersenyum kepada kawan-kawan. Ini sedekah. Yang nggak boleh senyumnya seorang gadis kepada laki-laki. Nggak boleh itu. Makanya lu kada wani melihat ke situ. Bahaya. Tadi ulun di rumahnya Pak Haji ada apa namanya itu hidangan, bukan hadangan, hidangan. Ya. Ini ada madu Ustaz, dia bilang katanya dari Yaman. Oh, saya bilang tidak asli. Karena kalau asli Mbak Mamai. Nah, itu yang asli. Ini kada asli ya kan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak. Jadi anak-anak kita itu sebelum masuk TK, sebelum PAUD dan lain sebagainya belajar sama ibunya. Kalau ibunya suka dangdutan, anaknya kena berjoget. Kalau ibunya ketujuh drakor, drama Korea, nah, anaknya kena ketujuh, ya seperti itu. Jadi usahakan ibu-ibu itu selalu dalam menimang anak, mendidik anak itu dengan la ilaha illallah, dengan baca qasidah, dengan membaca akan zikir, baca sholawat, supaya anak itu tertulis dalam hatinya. Walaupun dia masih halus, itu akan menancap dalam hatinya. Ibuku Bahari mengucap la ilaha illallah. Jadi Bahari, Mama Ulun itu bilanya Ma Ayun, karena kita Bahari Ba Ayun, itu la ilaha illallah sambil Ba Ayun sampai teguring. Ya kalau ya Bahari kan tapi ada musik ya. Jangan sampai nanti sambil Ma Ayun anak sekalinya apa mabuk lagi jangan. Akhirnya anaknya mabuk juga mabuk lagi. Hati-hati. Hati-hati dengan bencana musik, hati-hati dengan racun musik, hati-hati dengan racun televisi, apalagi sekarang hati-hati dengan racun HP. Kita sekarang disibukkan dengan HP. Duduk berlima, sekalinya nang sekung kau lu pikirannya sama nang sekung kayak dia bepandiran kadang tapi duduk parah. Kenapa? Masing-masing pegang HP. Nang sekung mau WA ke sana, ini orang bungul pada tahan ini. Berlima duduk tapi karena ada heran-heran berlimanya. Ayo pintarlah hari ini toh. Artinya dibunguli oleh teknologi. Makanya hati-hati. Sebelum kita memiliki handphone, terlebih dahulu kita atur hati kita yang ngotor handphone itu. Dikemanakan handphone ini? Karena handphone ini hendak melihat apa aja ada. Melihat yang A, B, C, hirang, habang, kuning ada semuanya di handphone. Tinggal jari-jari kita ini taat kepada Allah apa ada? Iman yang penting. Jadi kekuatan takwa kepada Allah dalam hati itu yang paling penting dimiliki oleh anak-anak kita. Biar aja inya kada pintar sekolah, biarinya kada tamat ini, kada tamat itu, tapi hatinya kuat, iman kepada Allah, berhasil. Tapi kalau hatinya hancur, tidak ada iman, makin pintar inya makin menyanyari. Makin pintar makin membunguli orang, memintai orang. Karena apa? Tidak ada agama di dalamnya. Nabi kita bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, pakai ilmu. Ilmu apa? Ada sebahagian ulama mengatakan maksudnya kalau kamu misalnya hendak
berdagang ya ilmu berdagang. Kalau kamu misalnya hendak apalagi misalnya berhuma ya ilmu berhuma. Tidak. Kalau cuma seperti itu ya semua orang tahu, tidak ada kehebatan hadis Nabi. Hadis Nabi ini lebih hebat. Hadis Nabi ini adalah barometer. Hadis Nabi ini adalah pegangan. Maksudnya Nabi itu apa sebenarnya? Ilmu agama, bukan ilmu umum. Kalau ilmu umum semua orang tahu. Kalau misalnya hendak masuk jadi pegawai ya harus ada ilmu pegawai, karena mungkin diterima orang. Kalau misalnya hendak jadi presiden ya harus ada ilmu presiden. Tidak mungkin dipilih orang kalau dia tidak punya. Itu biasa. Tapi maksud Nabi apa ini? Ujar Nabi, barang siapa ingin dunia pakai ilmu, barang siapa ingin akhirat pakai ilmu, barang siapa ingin keduanya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Karena ini akan menentukan kesuksesan seseorang, kebahagiaan seseorang dari ilmu agamanya. Kalau ilmu agamanya kuat, kemudian dia misalnya mau jadi presiden, presidennya baik, dia akan berbuat adil, dia akan berbuat melayani rakyatnya dengan baik. Tapi kalau ilmu agamanya nggak ada, dia akan zalim, dia akan melakukan banyak korupsi dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Maksud Nabi kita Muhammad, barang siapa ingin dunia pakai ilmu, ingin akhirat pakai ilmu, ingin keduanya pakai ilmu, adalah ilmu agama. Ilmu yang membawa kita kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita bikin acara maulid, tapi cinta kita harus pas dengan apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Jangan cinta sembarangan. Ada orang mengatakan kita cinta Nabi Muhammad, bikin acara, akhirnya berjoget-joget, perempuan, laki-laki dan sebagainya. Itu bukan cinta. Itu melanggar syariat Nabi Muhammad. Itu namanya seperti mengatakan, aku ini sayang ikan tapi takut dia menghantam. Bodoh. Jadi semuanya harus pakai ilmu. Kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, caranya ilmu belajar. Caranya cinta itu bagaimana? Apa cukup dengan I love you? Wah, bisa juga bahasa Inggris ya Allah. Itu aja Pak, orang bisa, orang lain tidak bisa. Dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kita harus sabar. Kita harus sabar, harus mengukur segala kegiatan kita dengan ilmu agama, dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa saja. Makanya orang bahar itu melajari ya Allah, bilanya tarik nafas Allah, bilanya mengeluarkan nafas hu itu artinya Allah juga. Allah hu. Jadi ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kelupaan dengan Allah, ingatnya sama yang lain. Kalau ingat sama yang lain, mahayabang macam-macam yang diingatakan kan Nata. Jadi yang lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1 Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin berkah, bereskan urusan kita dengan Allah, bereskan urusan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Urusanmu akan ditanggung oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Sibuk, bingung kok tidak dapat jodoh ya. Misalkan baca zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, sholat yang benar, minta sama Allah, maka jodohmu ada di depan rumahmu. Wah, kan enak kayak gitu. Ya itu sudah di depan rumahmu, itu terserah aja orangnya hendak tinggi kah rendah kah lama kah kurus, itu Bang sudah. Bersyukur, alhamdulillah. Ada seorang suami hitam, lama, endek pulang, muhanya ala kadarnya. Istrinya cantik, putih, tinggi, semampai, dan lain sebagainya. Suatu saat sang suami bilang sama istrinya, wahai istriku, kita ini pacangan masuk surga berdua. Kenapa jadi kayak itu? Wahai kakanda. Jadi ujar kakanda itu, aku mendapatkan istri yang cantik, aku bersyukur kepada Allah. Dan engkau mendapatkan suami jelek, bersabar. Orang yang bersyukur dan bersabar sama-sama di dalam surga. Kan begitu? Amin. Apanya yang amin? Hah? Mau bersabar, kamu bersyukur gak? Itu. Alhamdulillah. Jadi ini ada ilmunya. Kalau kebetulan dapat yang begini ilmunya. Kalau dapat begini. Kalau kamu miskin, bersabarlah.
Kalau kamu kaya, bersyukurlah. Tata caranya bersyukur ada, caranya bersabar ada, pahalanya sama di sisi Allah. Kan adil Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun aja kita di dunia ini, 70 tahun. Biasanya kalau sudah 70 lebih itu ya sudah, ya bisa kada ingat lagi sudah. Setelah itu apa? Ribuan tahun, bahkan tidak ada batasnya di akhirat. Apakah kita akan tenggelamkan kebahagiaan yang dijanjikan Allah ribuan tahun bahkan tidak ada batasnya demi hanya 60 tahun 70 tahun? Bodoh. 67 tahun ini, 60 tahun 70 tahun 80 tahun ini sabar, tapi nanti di akhirat sugih. Nah itu, amin. Iya. Bagaimana caranya supaya sugih? Caranya perbanyak anak. Nah ini, ya anak itu tidak harus anak bujuran, murid termasuk, ya kan? Atau misalnya anak buah termasuk. Tapi jadikan mereka solehin dan solehat. Mereka akan mendoakan kita kalau kita sudah ada. Suatu kebanggaan yang besar orang di barzah itu tatkala ada keluarganya berdiri di atas kuburnya membacakan surat Tabarok. Jadi kami aja seseorang wali perempuan, dia tetangganya mimpi, bagaimana keadaan pian? Alhamdulillah, kami bangga, saya bangga. Kenapa? Karena anak saya mendoakan saya di kubur saya. Dan apabila itu terjadi, orang barzah gempar. Namanya Mujahidah, untung benar nyawa nyawa untung benar. Kenapa? Anak nyawa lagi mendoakan di kuburmu. Sampai kabarnya dan menggemparkan barzah. Dia membaca surat Yasin dihadiahkan pahalanya, dia membaca surat Tabarok dihadiahkan pahalanya. Itu jadi kebanggaan kami. Makanya ziarah itu yang rancak kepada orang tua dan lain sebagainya, bacakan Yasin, bacakan Tabarok, itu diumumkan di barzah. Fulan bin Fulan, anakmu sekarang baca Quran di depan kuburmu, anakmu sekarang baca sholawat dan pahalanya dihadiahkan. Itu dibanggakan, bangga mereka. Oleh karena itu penting kita untuk menjalin hubungan dengan mereka lalu mereka mendoakan nanti. Alhamdulillah kita tadi menyaksikan qiraatul Quran yang Masya Allah dengan suara yang Masya Allah. Kalau ulun menuruti dia karkawa, karena ya suara ulun suara tingkalung sangkut ya orang Martapura dan sebagainya. Ini suaranya bagus dan hafal Quran Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak yang hafal Quran sama Allah Ta'ala dimudahkan menjadi orang yang saleh, salihin, salihat, amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini adalah orang yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena banyak yang hafal Quran. Dan orang yang hafal Quran itu kalau dia meninggal dunia, jasadnya tidak hancur. 2 tahun yang lalu ada pembongkaran di daerah Pasar Lama situ, karena ada jembatan yang hendak dibangun di di Es Parman. Ternyata ada satu jenazah perempuan yang utuh, padahal sudah 30 tahun meninggal dunia. Ternyata apa? Guru ngaji aja sih kan, beginian 30 tahun kemudian dibuka masih bersih. Jadi beruntung kalau jadi guru ngaji. Jadi bahari kita belajar ngaji, ya biasanya kebanyakan guru ngaji ini maaf ekonominya lemah. Jadi jarang ada guru ngaji nang sugih. Coba baulah di sini nang sugih-sugih suruh ngajar ngaji aja. Jadi kalau ngajar ngaji, karena buliknya murid disangui, katanya sugih. Ya kalau seharusnya begitu. Jadi kumpulkan anak-anak, ngajari ngaji, ya Allah 40 orang, jadi boleh kena 100.000 seorang, ya Allah. Nah, insya Allah itu malam isoknya jadi 80 yang hadir, malam isoknya lagi 200 yang hadir. Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dulu di Palestina itu ada satu madrasah yang menghasilkan setiap tahunnya 3.000 murid hafal Quran. Luar biasa. Dan ini adalah kebanggaan nanti di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian santri, anak-anak kita jangan lepas untuk menjadi santri. Biar mereka sekolah umum nggak apa-apa, tapi santrinya juga tetap ada. Harus ngaji, harus belajar di madrasah, harus belajar di pesantren, harus ikut pengajian supaya kuat mentalnya, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena mereka yang akan mendoakan kita nanti, dan itu adalah amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Ada satu orang soleh, dia melimpas di hadapan kubur kaum muslimin, kemudian dia baca doa, baca sholawat, dihadiahkan pahalanya. Dia bermimpi bahwasanya orang-orang di dalam kubur itu semuanya bangun dan berebutan mengambil pahala yang dikirimkan. Tapi ternyata ada dua orang suami istri duduk santai, jadi ikut berebut. Lalu dia bertanya, suami istri, kenapa tidak ikut rebutan dengan hadiah pahala ini? Kami sudah cukup. Kenapa kamu cukup? Setiap hari anak kami membacakan Al-Quran dan dihadiahkan pahalanya kepada kami. Anak kamu siapa? Berjualan di pasar, berjualan baras atau berjualan apa, tapi dia hafal Quran. Jadi sambil berjualan, lisannya tidak berhenti terus baca Quran. Dihadiahkan pahalanya. Akhirnya esoknya orang soleh ini pergi ke pasar. Dia cari-cari, ada toko kecil, Nang Maadang ini bantri. Nah, ada nukar ini bantri, penjual baras. Jangan sini penjual baras, mungkin kalau di negeri Arab penjual kacang atau penjual makanan pokok yang lain. Bantri, akhirnya bantri juga orang soleh ini, ada nukar. Tiba gilirannya dia nukar apa? Dan dia memperhatikan anak muda yang berjualan ini. Jadi sambil berjualan itu, ini sambil muntungnya kerimut-kerimut baca Al-Quran. Aku kadang-kadang nukar. Loh, Bapak biar bantri, boyo-boyo, kadang-kadang nukar. Aku cuma menyampaikan kabar bahwa kedua orang tuamu bahagia di surga sana, di alam barzah, karena engkau tiap hari menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Menangis anak muda tersebut. Sebulan kemudian, orang soleh ini melimpas lagi di kuburan-kuburan. Dia bacakan Fatihah, dia bacakan sholawat, dihadiahkan pahalanya. Mimpi lagi ternyata orang rebutan dengan pahala yang dikirimkan, termasuk dua orang suami istri itu ikut juga. Loh, kenapa ini empat juga? Hanya dia bertanya, suami istri, bukankah sebulan yang lalu aku hadiahkan pahala bacaan sholawat, engkau tidak ikut berebut, sekarang kenapa ikut berebut? Keduanya mengatakan, anak saya meninggal dunia, tidak ada yang meneruskan. Akhirnya terputus. Kaget dia, besoknya dia datang ke pasar, tutup tokonya. Ditakunakan lawan orang-orang nang dihigat, 2 hari yang lalu meninggal dunia anak muda itu. Nah, makanya banyaki bisa anak. Jadi meninggal satu ada yang sekungnya, meninggal ada sekungnya pulang, cucu banyaki. Kuat-kuat aja sih Allah. Siapa yang kuat? Abahnya kau banyak lah. Dan Nabi senang. Nabi senang kalau kita punya anak banyak, punya cucu banyak, Nabi senang. Alhamdulillah, saya tidak mau bicara tentang anak saya berapa, saya tidak mau bicara tentang cucu saya berapa. Rahasia. Ya kan? Kandaudin. Kawan lawas ini sini. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nur, kemudian menjadi alam semesta. Setelah Nabi Adam diciptakan, maka nur Nabi Muhammad dititipkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian dinikahkan dengan Sayyidatul Hawa. Sayyidatul Hawa ini melahirkan 50 kali. Datulun Sayyidatul Hawa itu melahirkan 50 kali. Datu pian kan? Sama aja. Datu Hawa itu melahirkan 50 kali. Semuanya kembar, laki-laki bini-bini, laki-laki bini-bini, laki-laki bini-bini, dikawinkan silang. Kecuali yang ke-50 yang terakhir. Yang terakhir beliau melahirkan cuma 1 laki-laki. Dan itulah yang meneruskan perjuangan Nabi Adam, karena menjadi nabi setelah Nabi Adam, namanya Nabi Syis alaihissalam. Nabi Syis diturunkan 60 lembar kitab firman Allah. Kemudian Nabi Muhammad berada dalam tubuh Nabi Allah Syis. Kemudian Nabi Allah Syis menikah, punya anak dan berketurunan. Maka berpindah-pindahlah cahaya Nabi dari sulbi-sulbi yang mulia ke rahim-rahim yang agung, sampai ke Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, kemudian Sayyiduna Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudrikah, Uzaimah, Ilyas, Nadhr, dan seterusnya, sampai akhirnya ke sulbi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib seorang pemuda yang tampan.
Orang-orang semuanya pada kepengen dapat Abdullah, orangnya baik, akhlaknya mulia, keturunan orang mulia lagi, keturunan bangsa Quraisy yang paling terkenal, yang masyhur. Sehingga terkenallah pemuda Abdullah di daerah tersebut. Pada waktu Abdullah tawaf di Ka'bah, ada seorang perempuan namanya Fatimah Al-Khaz'amiyah menawarkan dirinya. Ya Abdullah, maukah kamu dengan saya? Abdullah menjawab, ammal haramu fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabinuhu fa kaifa bil amri alladhi tabwinahu yahmil karimu dinahu wa irdahu. Kalau yang kamu inginkan halal haram, aku nggak mau. Kalau yang kamu inginkan halal, menikah atau jadi budak, aku juga tidak mau. Karena aku menjaga keturunanku, aku keturunan mulia, tidak mungkin aku kawin sembarangan. Dan aku sekarang bersama ayahku Abdul Muttalib. Lalu kemudian tidak jadi. Lalu dibawalah Abdullah bin Abdul Muttalib oleh ayahanda beliau Sayyiduna Abdul Muttalib kakek Nabi menuju rumahnya Sayyidatu Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Siapa Sayyidatu Aminah? Seorang gadis yang sejak umur 7 tahun tidak pernah keluar rumah. Jadi waktu umur 7 tahun masih keluar, datang orang dari Madinah ke kampung Sayyidatu Aminah dan mengatakan, Bani Zuhrah, di antara kalian ada anak perempuan yang nanti akan melahirkan Nabi akhir zaman. Perlihatkan kepadaku, datang kepadaku, salaman dengan aku. Akhirnya semua anak-anak perempuan dikumpulkan, salaman sama orang ini. Datangnya waktu salaman dengan Sayyidatu Aminah, Bani Zuhrah, ini orangnya. Ini nanti akan melahirkan Nabi akhir zaman. Jaga dia, karena kalau ketahuan sama orang Yahudi, pasti mereka akan membunuhnya. Dimasukkan Sayyidatu Aminah ke dalam rumah, dipingit, tidak keluar dari umur 7 tahun. Tapi terkenal di Mekah. Beliau sangat cantik, beliau sangat berakhlak luhur dan mulia, keturunan mulia, sampai-sampai terkenal dengan sebutan Yasiminu Makkah, melatinya kota Mekah. Sayyidatu Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian datanglah Sayyiduna Abdul Muttalib dengan anaknya Abdullah ke rumah Wahab. Wahab, aku dengar kamu punya seorang anak yang bergelar melatinya kota Mekah yang namanya Aminah. Betul? Betul. Aku ingin melamarnya. Untuk siapa? Katanya Wahab. Untuk anakku Abdullah. Oh, kalau kesepiannya lah. Anakku Abdullah. Oh, naam. Abdullah juga terkenal sebagai pemuda yang tampan, yang berbudi luhur dan sebagainya. Dikawinkan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Tapi baik-baik, Abah Sidin kawin juga. Abdul Muttalib kawin dengan perempuan namanya Khawlah di kampung itu juga. Lalu Khawlah ini melahirkan Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah melahirkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kemenakan lawan Marina itu seumur, yaitu Sayyidina Hamzah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian menikah di bulan antara bulan Jamadil Ula atau Jamadil Saniyah, bulan Rajab, hamil dan mengandunglah Sayyidatu Aminah radhiyallahu anha. Sya'ban, Ramadan, ada panggilan. Orang-orang Quraisy Mekah, sekarang tiba saatnya kita untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Semua suku wajib untuk mengirimkan 1 orang minimal sebagai perwakilan sukunya untuk mengikuti perdagangan besar-besaran ke negeri Syam bulan Ramadan. Abdul Muttalib tidak mungkin berangkat karena beliau sudah sepuh. Akhirnya menyuruh anaknya namanya Abdullah. Abdullah, kau berangkat. Berangkatlah Sayyidina Abdullah dengan rombongan dagang ke negeri Syam di bulan Ramadan. Berdagang selama 1 bulan di bulan Syawal. Di akhir bulan Syawal beliau kembali, tapi garing di Madinah. Sebulan beliau garing di Madinah. Di akhir Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah meninggal dunia Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Sayyidatu Aminah sedang mengandung. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Di bulan Rabiul Awal 9 bulan.
dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan didatangi oleh malaikat Sayyidatul Aminah. Setiap bulan didatangi oleh Maryam binti Imran dan Asia binti Muzahim bersama bidadari di surga. Setiap bulan didatangi oleh para nabi-nabi yang masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim datang dan lain sebagainya. Semuanya menguatkan Sayyidatul Aminah. Aminah, jangan kamu sedih, jangan kamu bingung, kamu akan melahirkan Nabi akhir zaman. Kemudian tiba saatnya, di malam yang dinanti-nanti, yaitu 12 Rabiul Awal. Ihtazzal arsyu taraban wastibsyara, goncang aras karena gembira. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursi Allah bertambah kemuliaan dan keagungan. Wamtala'atis samawati anwara, langit 7 lapis penuh dengan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara, malaikat semua berteriak, berkumandang, bersorak-sorai dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua malaikat yang jumlahnya saya sebutkan tadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Begitu indahnya malam Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, begitu agungnya. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih. Ibunda beliau menyaksikan keistimewaan sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai tiba akhir daripada kehamilan dan kandungan. Falam mashtadda bihat talaq, tatkala sudah ada tanda-tanda melahirkan. Biizni rabbil khalaq, dengan izin Allah. Wada'atil habib, beliau melahirkan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sajidan, Nabi dilahirkan langsung sujud. Syakiran, langsung mengucapkan asyukrulillah. Hamidan, alhamdulillah. Ka'annahul badru fi tamamih, seumpama bulan purnama yang sempurna, bahkan lebih terang daripada bulan purnama. Nabi sujud. Setelah sujud memandang ke atas langit, memancar cahaya dari wajah beliau sampai ke langit yang pertama. Di langit pertama menyebar cahaya ke seluruh dunia, sehingga malam itu terjadi siang, bahkan lebih terang daripada siang. Pada waktu malam terjadi siang, cahaya terang. Kemudian setelah itu beberapa saat redup kembali. Dan ternyata itu dicatat sama orang-orang yang bukan orang Islam, orang di sana, orang di kutub utara itu mencatat peristiwa itu. Jadi ditemukan satu batu besar es, ternyata ada ukirannya. Ukirannya itu berupa gambar. Gambar itu ternyata ceritanya apa? Kami mendapatkan satu malam yang aneh, malam di mana terjadi terang dan terangnya lebih terang daripada siang, dan kemudian malam lagi. Ternyata itu 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad menerangi seluruh alam semesta. Cahaya Nabi Muhammad menembus dinding rumah, menembus gunung, menembus gelapnya malam, sehingga Sayyidatul Aminah ibunda Nabi melihat istana Romawi, jaraknya 6.000 pal. Jadi mata sudin kau melihat 6.000 kilo. Kita jauh ini kala kawan. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena ada cahaya. Cahaya yang merupakan sumber seluruh alam semesta, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya adalah sumber kehidupan. Dari cahaya Nabi ini segala alam semesta terjadi. Kalau bukan karena ini Allah tidak menciptakan alam semesta. Jadi orang-orang nang faham itu dia ujar Abah Guru, bilanya rindu lawan cahaya melihat di Caramin. Bayangkan ini semua adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah itu kalau disuruh, ataukah sebaliknya? Begitu melihat Ceramin, kenapa berjerawat di sini ya? Kenapa jadi bekas lalat di sini ya? Kenapa mukaku ini pina betuha benar ya? Nah, pikirannya lain. Kalau orang-orang yang ingat sama Allah, ingat sama Nabi, begitu melihat wajahnya ingat, Masya Allah, ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Salat, mereka tidak akan merasa uyuh. Karena apa? Ingat bahwasanya ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW.
melihat orang nang berandalan, nakal, preman dan lain sebagainya, tidak benci. Kenapa? Ini cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti membolehkan jadi berandalan, enggak, tetap ditegur kalau misalnya salah. Tidak sholat nggak boleh, tapi negornya di lisan, hatinya ada. Begitu ulama-ulama kita, guru-guru saya marah, ngomel, tapi saya tahu marahnya cuma di mulut untuk pendidikan murid-muridnya, hatinya tetap sayang. Jadi guru-guru itu bemamai karena memang muridnya tuul. Ya kalau jadi dimamai sih deh. Disinggung kada paham, disentuh kada paham, isyarat kada mengerti, paksa itu koyo sidin sama sekali. Ya tuh kada paham juga, itu ngarannya bungul bersusun-susun. Kada kawai. Seharusnya ulama-ulama itu tidak perlu ngomel. Begitu beliau kelihatan diam, itu menunjukkan dia ada yang tidak cocok. Selesai. Kita paham. Kan gitu. Ini seorang dimamai, ya tuh kada paham-paham juga. Nah itulah kita. Mereka tidak marah dengan hatinya, mereka marah dengan lisannya. Kenapa? Mereka tahu ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kesombongan dalam diri mereka. Barangkali alim tuh, oh aku alim, tidak ada, nggak boleh. Itu adalah bukan cahaya sih, cahaya iblis adalah kegelapan iblis yang ada di hati kalau dia sombong dengan ilmunya. Sombong dengan sugihnya, ya kakak ada aja namanya umbang kan harapan ada acara itu aja. Liwar benar berbelagu di orang dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jadi orang Jawa itu ojo dumeh. Ada orang Jawa tidak ada? Ada. Nah itu ada istilah Jawa itu ojo dumeh. Artinya jangan mentang-mentang. Kada boleh mentang-mentang itu. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang alim, mentang-mentang pembakal. Kada. Salah. Kada, salah tapi sing aja. Salah juga. Tidak boleh mentang-mentang. Pokoknya mentang-mentang apa saja tidak boleh. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang tampan, mentang-mentang dada, itu sebenarnya nggak boleh. Kalau mentang-mentang itu akhirnya menyebabkan dia takabur, dan takabur itu dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan apa yang Allah berikan untuk Allah dan Nabi. Ilmu ajarkan dengan lembut, dengan tenang, dengan sabar. Harta gunakan untuk membantu orang, bersedekah dan lain sebagainya. Dulu ada satu orang tabi'in namanya Al-Waqidi. Al-Waqidi ini dia punya kapal. Kapal itu disewakan. Setiap pagi yang nyawa kapal itu datang bawa duit 1.000 dinar. Sore datang lagi 1.000 dinar. Jadi tiap hari penghasilannya itu 2.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi kalau 1.000 berarti 4 kilo emas. Berapa 4 kilo emas harganya? Tidak ada yang tahu? Berarti di sini tidak ada pedagang emas. Yang bertoko emas ada jadi kada tahu. Anggap misalnya 500.000 ya, kalau berarti 500 juta 1 kilonya. 4 kilo 2M. Jadi pagi duitnya datang 2M, sore datang 2M. Ini orang tidak pernah zakat. Tidak pernah zakat. Kenapa tidak pernah zakat? Karena pagi duitnya datang, siang habis, dibagi-bagikan. Malam duit sore duitnya datang, malam habis, dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Setiap hari dia sedekah 4 miliar. Mana bos batubara? Setiap hari sedekah ada. Mana bos burung? Ada. Bos apa lagi? Bos walet ada? Yang sedekahnya 4 miliar satu hari? Kalah jauh kita. Sawit dan lain sebagainya ya, kalau biar nang mencetak duit seorang tuh ya karena itu juga. Mereka berani, orang bahari kalah kita. Jauh. Sedekah mereka betul-betul lillah wa fillah, mereka habiskan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahari
ada satu raja banglah adalah raja, tapi terkenal raja ini. Tapi raja yang lain banyak, tapi karena terkenal, ini terkenal, ngarannya Raja Muzaffar. Kenapa? Kalau maulid Nabi, dia menyembelih 100 ekor onta, 1000 ekor sapi, 10.000 ekor kambing, 25.000 ekor ayam, begitu telur dan lain sebagainya. Walhasil kalau saya bikin acara maulid 100 miliar habis, kurang lebih. Bikin acara maulid Nabi, tambah sedikit, bangkrut, nggak ada. Tambah sugih ya. Ini Maulidur Rasul. Kamu menginfakkan hartamu sekekuat kamu, diganti sama Allah Ta'ala 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Ada kehitungan lagi. Yakin Maulidur Rasul, azimat kita ini adalah apa ya? Ya azimat tadi tuh Bang. Jadi itu cuma kadang-kadang kita ini kada faham, kita ini umat Nabi Muhammad, tapi kalau yakin lawan Nabi Muhammad, yakinnya lawan apa? Yakinnya lawan bangkrut. Yakinnya lawan apa? Yakinnya lawan ini, itu dan sebagainya. Kita yakin dengan Nabi Muhammad, keluarkan untuk Nabi Muhammad, Allah lipat gandakan balasannya. Ingat, sekarang berapa habis duit? 20 juta, 30 juta? Insya Allah tahun depan kalau bisa 300 juta bikin acara maulid. Amin. Tapi ada syaratnya, undang saya lagi. Ya nah, kita bikin meriah maulid Rasul. Lihat nanti bagaimana hasilnya. Ekonomimu akan bagus, kekayaanmu akan lebih banyak, tapi semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Daripada mengaji setan gundul, mengaji apa lagi? Macam-macam yang dikaji, tumangau nyuruh siapa di macam-macam ngapa-ngapakah ya kalau dikaji-kaji kayak itu ya tuh ada sugi juga akhirnya mati ya. Ikut Nabi Muhammad, pegang Nabi Muhammad, bikin acara maulid, bikin peringatan, bikin Maulidur Rasul, bikin majelis dan lain sebagainya. Allah akan gandakan pahalanya dan dilipat gandakan kabulnya hajat. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad SAW diletakkan di atas kain berwarna putih, diselimuti kain berwarna hijau. Begitu indah Nabi kita Muhammad. Kemudian diarak oleh malaikat-malaikat di malam 12 Rabiul Awal ke Masyriq dan ke Maghrib. Semua tempat Nabi Muhammad ada, termasuk di sini pasti. 12 Rabiul Awal 1496 tahun yang lalu Nabi Muhammad ke sini, waktu beliau masih bayi. Karena tidak ada satu tempat dalam semesta ini kecuali ada bekas daripada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada, hancur, nggak mungkin. Bekas itu mempertahankan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita, panutan kita, yang sangat sayang kepada kita. Ujar Nabi Allah marham khulafai qalu wa man khulafauka ya Rasulullah alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yarawni wa yu'minuna bi. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihku. Siapa ya Rasulullah kasih pian? Ujar Nabi, orang yang hidup setelah aku, tidak bertemu dengan aku, tapi beriman dengan aku. Ya kita-kita ini, amin. Khalifah-khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita faham kada, bisa kada mempergunakannya. Para ulama itu kaya, tidak ada ulama miskin. Kalau ada ulama miskin, berarti karena beliau tidak ingin kaya. Sebab apa? Mereka punya ilmu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai kunci-kunci khazanah dunia dan seisinya. Dan ilmu itu ada pada ulama. Tapi mereka tidak mau. Saya punya guru, tanah disungkal-sungkal sini jadi emas. Jangan banyak disungkal sugi. Tapi sedikit kada mau. Saya punya guru, batu dipegang-pegang, dibuka jadi emas, mesti dibuang lagi. Jangan hendak sugi. Mereka bisa, tapi mereka tidak mau. Karena apa? Mereka lebih memilih ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, gunung mengatakan, ya Rasulullah, ulun jadi emas kesampian. Ya, kata Nabi Muhammad, aku lebih senang hari ini makan, esok lapar, makan lagi, lapar lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal hendak sugi nyaman. Kuncinya ada pada Nabi Muhammad. Orang-orang alim itu kan parah kalau Nabi Muhammad dijulung sidin, cuma sidin kada hakun.
Ada guru saya peresmian rumah berdua selamat di Surabaya. Berdua selamat, bagaimana mewah. Doa sini, bapak doa. Guru tanda tangan ya. Apa ini tanda tangan apa? Ini rumah kesepian. Hantu dijulung. Nama nggak Sidin. Nggak mau. Ujar Sidin, karena anakku berabut karena jalan usah ginjar. Beda dengan muridnya saya. Kalau dikasih kayak gitu langsung. Kalau gurunya enggak, ini mereka tidak penting dunia. Mau datang, ya enggak apa-apa. Enggak datang, ada apa-apa juga. Datang, ya biarkan datang. Kemudian harus keluar, ya keluar sudah. Nanti datang lagi. Allah memanggil dunia tatkala dunia diciptakan. Kemudian Allah mengatakan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Dunia, orang yang berbakti kepadaku, kamu layani betul-betul dia. Tapi yang dia berbakti kepada engkau, injak-injak dia, jadikan budakmu. Kesana kemari, aur sana aur sini, ngurus itu ngurus ini dan lain sebagainya. Kada tuntung-tuntung juga. Apakah cukup satu lembah emas? Gak bakalan, pengen dua ingin tiga, dan begitu seterusnya. Manusia tidak ada cukupnya. Yang cukup itu hanya orang yang bersyukur kepada Allah. Begitu ada uang, bariakan. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, Habib Neon, kada kawa guring kalau masih ada duit di rumah Sidin. Jadi Sidin gelisah. Kenapa? Masih ada duit. Alah kasih, bariakan. Kalau ada lagi duit, hanya guring nyaman. Beda dengan kita ya. Nah, kalau kita nggak ada duit, manggil kada kota guring. Ya karena apa? Karena beliau wali, kita wala. Jauh makomnya. Beliau ada duit nggak bisa tidur. Ulun alhamdulillah, kalau masih ada di kantong kada kau guring. Harus simpan dulu di dompet. Karena khawatir. Nah ini beda kita, jauh kita. Masih banyak yang harus kita lakukan. Sisa umur ini gunakan untuk mencapai apa yang dicapai oleh mereka. Mereka ilmunya Masya Allah, takwanya Masya Allah, hatinya hanya punya hubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Urusan mereka dibereskan sama Allah. Ada kepengen ini digampangkan, handak ini karena ada juga duitnya kawa, handak rasa handak membujurakan anuja ada saja. Hidupnya pas-pasan mereka, pas kepengin pas ada, pas hendak umroh pas ada duitnya, pas hendak tulang haji pas ada, pas hendak ma'anumi lain pulang. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, ingatlah keberhasilan kita Nabi Muhammad. Jangan berpegang yang lain. Pegang Nabi Muhammad. Baca sholawat sekekuatnya. Ingatkan terus Nabi Muhammad. Tatkala kita memandang wajah kita di cermin, ingatkan Nabi Muhammad. Tatkala kita melihat anak kita, ingatkan Nabi Muhammad. Doakan mereka. Insya Allah sukses akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majelis kita. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat kita. Allah dekatkan kita selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kampung kita, terutama kampung di sini karena pembakalnya ada di sini, mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita adil dan amanah dalam menjalankan jabatannya. Mudah-mudahan yang kaya Allah berikan amanah dalam dirinya untuk membagi-bagikan hartanya di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang alim pun mengajarkan ilmunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin saman Ahmad Syamdin Al-Bajari wa Syinabi bin Al-Bantan wa Syajun dan Nasabin wa Jari wa Muhammad Arsalin Abdullah